Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, shalom, praise the Lord, kekasih Tuhan. Setiap saya dan saudara adalah milik kepunyaannya yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Yesus Kristus dan Roh Kudusnya, sehingga setiap nama saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus telah tertulis dalam buku kehidupan, yaitu kitab yang menyatakan bahwa saya dan saudara kepastian jaminan hidup kekal selama-lamanya di surga nyata karena Tuhan yang menyatakannya. Kekasih Tuhan, gelombang kehidupan yang tidak pernah berhenti untuk membuat setiap manusia kadang kehilangan pengharapan, putus asa oleh karena tidak mampu melewati badai hidup. Tetapi kekasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap saya dan saudara, badai itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan manusia. Badai itu akan terus menerpa dan bahkan akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang tidak mengenal Dia. Tetapi firman-Nya pada hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hati saya dan saudara diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Karena itu firman Tuhan, di dalam saya dan saudara menghadapi situasi yang tidak menentu, yang tidak ada jaminan kepastian masa depan, yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi firman-Nya menyatakan bahwasanya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kepada Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa untuk melakukan apa yang Dia janjikan dan firmankan dalam doa. Untuk saya dan saudara datang kepada Tuhan, untuk saya dan saudara menjadi orang-orang yang selalu menaruh hidup percaya kepada Dia dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Percaya bahwa Tuhan pasti memelihara saya dan saudara. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Percaya bahwa Tuhan selalu melindungi saya dan saudara. Percaya bahwa Tuhan selalu memberkati setiap saya dan saudara. Oleh karena itu kekasih Tuhan, ketika kita berdoa di dalam ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya dan saudara dalam Kristus Yesus. Pikiran saya dan saudara sangat dibatasi karena saudara yang kasih lama, kita tidak banyak melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan manusia. Kita memang harus pakai akal, kita memang harus pakai kekuatan kita, tetapi biarlah akal dan pikiran kita serahkan kepada Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya, yang maha besar, yang dahsyat dan ajaib. Sehingga saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam keadaan
apapun yang menimpa, yang terjadi, yang kita lewati mungkin itu menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Tuhan mau saya dan saudara tidak fokus kepada masalah yang kita hadapi dan kita lewati. Tuhan mau saya dan saudara fokus kepada kebenarannya, kepada firman-Nya, kepada janjinya. Sehingga ayat 8 mengatakan dari Filipi pasal 4, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kekasih Tuhan, sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan, firman Tuhan saudaraku menegur saya dan saudara sebagai manusia yang lebih suka dan cenderung melihat apa yang terjadi seakan terlalu besar dan lebih besar daripada Tuhan yang kita percaya dan kita sembah. Sekarang ini Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, bukan fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan yang maha dahsyat dan maha besar. Bukan fokus terpusat dengan apa yang terjadi, penderitaan apapun itu juga, kelemahan apapun itu juga, masalah ekonomi yang kita hadapi. Bukan fokus kepada itu, tetapi Tuhan mau fokus kepada sumber segala kehidupan, sumber hayat, sumber hidup saya dan saudara. Bukan apa yang kita lihat, tetapi Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan atas segala-galanya. Yang pastikan Tuhan yang maha baik itu akan memenuhi segala kebutuhan saya dan saudara. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyayangi, Dia maha baik buat saya dan saudara. Dialah yang membuat sukacita saya dan saudara tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun juga. Karena apa, saudara, yang ngasih nama Yesus Kristus, Tuhan sudah menyediakan segala-galanya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sehingga ketika Paulus ada di dalam penjara oleh karena pemberitaan firman kerajaan Allah, Paulus tidak sedikit pun bergeser imannya. Paulus tetap percaya bahwa sukacita yang dari surga itu melebihi daripada apapun yang membuat memisahkan dirinya dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mau sukacita ini ada pada saya dan saudara. Sukacita ini terus memenuhi, mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara. Penjara adalah tempat yang saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus sangat tidak menyenangkan. 1 menit seperti 1 jam, 1 jam seperti 1 hari. Sepertinya jarum jam itu ketika dilihat oleh orang yang mengalami di dalam penjara itu tidak berputar. Saya pelayan di penjara mulai dari tahun 2002, mulai daripada tahanan yang ada di Polsek, yang ada di Polres, yang ada di Polrestabes, sampai ke Medaeng, sampai ke Porong, Lapas Porong, sampai ke Lapas Madiun, sampai ke Nusa Kambangan 5 kali. Tuhan membawa saya ke pelayan-pelayan penjara. Tetapi saya melihat bahwasanya orang yang sungguh-sungguh untuk mau bertobat dan percaya kepada Tuhan, menaruh masa depannya kepada Tuhan, sukacita itu tidak akan terhilang dari kehidupan. Sukacita itu akan membuat mereka kuat, dan ketika mereka keluar, seperti banyak orang yang sudah masuk ke tahanan juga, ke penjara juga, mereka akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kekasih Tuhan, biarlah saya dan saudara tetap menjaga sukacita daripada Tuhan, memikirkan kebenaran firman Tuhan, bukan apa yang terjadi pada kita. Maka kekasih Tuhan, ketika kita berdoa, pasti kita akan mengucap syukur, pasti kita akan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Dan saya dan saudara ketika memikirkan yang benar, yaitu firman Tuhan, memikirkan yang saudaraku sedap didengar, mendengarkan apa yang sedap didengar, memikirkan hal-hal yang membuat saya dan saudara tetap ada di dalam sukacita Tuhan, kita akan menjadi kesaksian. Hidup kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita jaga sukacita yang sudah diberikan kepada saya dan saudara.
yang melebihi dari segala-galanya. Karena sukacita ini adalah sukacita dari surga, dari Tuhan, yang membuat saya dan saudara selalu ada di dalam kemuliaannya, kebenarannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.